Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 0448182114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang pelayanan publik. Kasus keterlambatan dan pungli dalam pembuatan kartu tanda penduduk. Permasalahan: proses pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP termasuk dalam jenis pelayanan administratif publik, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, pembuatan KTP merupakan bentuk pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Pelayanan administratif ini mencakup beberapa tahap, mulai dari perekaman data biometrik, verifikasi dan validasi data, hingga pencetakan kartu. Karena sifatnya vital, pelayanan pembuatan KTP seharusnya memenuhi prinsip cepat, tepat, transparan, dan bebas biaya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, dalam praktiknya, masih tetap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti prinsip cepat dan bebas biaya, di mana tak jarang pembuatan KTP baru akan siap selama berbulan-bulan, sehingga menghambat aktivitas masyarakat, serta oknum-oknum yang bekerja di bidang tersebut terkesan memanfaatkan situasi warga yang genting dengan meminta biaya tambahan untuk proses yang lebih cepat. Masalah ini terjadi karena pengawasan internal terhadap perilaku petugas masih lemah, sehingga membuka peluang terjadinya pungutan liar atau pungli dan penyalahgunaan wewenang. Penyedia layanan dalam kasus ini adalah kantor camat dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kantor camat dan Disdukcapil memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan EKTP, kartu keluarga atau KK, dan akta kelahiran. Permasalahan dalam pelayanan publik ini tentu memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan pemerintah. Dampak negatif bagi masyarakat dapat berupa terhambatnya urusan masyarakat yang memerlukan KTP sebagai salah satu syarat, serta timbul ketimpangan sosial karena hanya warga yang mampu membayar pungli yang dilayani lebih cepat. Sementara pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat keterlambatan dan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas, serta citra pemerintah akan semakin buruk. Analisis masalah. Pelayanan publik dalam pembuatan KTP merupakan bagian penting dari pemenuhan hak administrasi warga negara. Namun kasus keterlambatan dan pungutan liar atau pungli di kantor camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Good governance menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam kasus tersebut, transparansi belum berjalan karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai waktu dan prosedur pembuatan KTP. Akuntabilitas juga lemah karena tidak ada pertanggungjawaban yang tegas terhadap keterlambatan dan pungli. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pelayanan berjalan lambat akibat sistem manual dan keterbatasan belangko. Selain itu, supremasi hukum tidak ditegakkan ketika oknum petugas menyalahgunakan wewenang. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya tata kelola birokrasi dan pengawasan internal. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu menerapkan prinsip good governance secara konsisten melalui digitalisasi pelayanan e-government, peningkatan transparansi informasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran etik dan administratif. Dengan demikian, pelayanan pembuatan KTP dapat berlangsung cepat, adil, dan bebas korupsi sesuai dengan semangat good governance. Adapun solusi ide baru, penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau e-government
untuk peningkatan kualitas pelayanan pembuatan KTP. 1. Teori pelayanan publik. 2. Penerapan sistem e-government untuk membuat KTP yang meliputi pendaftaran online, perekaman data biometrik, verifikasi dan validasi data, pencetakan KTP, sistem file tracking. 3. Strategi pelaksanaan atau implementasi, yaitu ada pelaksanaan, penerapan, langkah-langkah. 4. Ada potensi hambatan-hambatan berupa kurangnya infrastruktur teknologi informasi, kurangnya kemampuan petugas dalam menggunakan sistem e-government, kurangnya kesadaran masyarakat tentang sistem e-government, kesulitan dalam integrasi sistem e-government dengan sistem kependudukan yang ada. 5. Keuntungan: meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui pelayanan pembuatan KTP, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat KTP. 6. Indikator keberhasilan: jumlah masyarakat yang menggunakan sistem e-government untuk membuat KTP, waktu yang dibutuhkan untuk membuat KTP, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, jumlah pengurangan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat KTP. Adapun dampak positif dari solusi pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi. Berupa solusi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan lebih cepat dan tepat. 2. Meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses pelayanan. 3. Meningkatkan akuntabilitas, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban atas pelayanan yang diberikan. 4. Meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan dihargai. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan pelayanan. Contoh solusi pelayanan publik yang dapat memberikan dampak positif adalah 1. Sistem pelayanan online. Berupa sistem pelayanan online yang dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara online, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. 2. Ada aplikasi mobile, dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara mobile, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan. 3. Portal pelayanan, dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan secara online, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 4. Ada sistem manajemen pelayanan. Sistem manajemen pelayanan dapat memungkinkan pemerintah untuk mengelola pelayanan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.